Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana hari ini, ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, pelajaran kali ini akan dilanjutkan oleh rekan-rekan ibu. Selamat belajar ya anak-anak. Baik, kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Namun sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak ingin menjelaskan kembali apa itu pengertian dari ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut yaitu produksi, konsumsi, dan juga distribusi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah proses menghasilkan barang atau jasa. Untuk contoh kehidupan di sehari-harinya adalah seorang pedagang bakso yang membuat baksonya di rumah. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi adalah proses menghasilkan barang atau jasa dengan cara menggunakannya ataupun menghabiskannya. Contohnya, kalian anak-anak membeli bakso di pedagang bakso, itu adalah salah satu kegiatan konsumsi. Yang terakhir adalah distribusi. Distribusi adalah proses menyebarkan atau barang ataupun jasa yang telah diproduksi. Ya, contohnya yaitu pedagang bakso berkeliling untuk menjual baksonya. Baik, tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harap kalian dapat menyebutkan dan mengidentifikasi berbagai jenis pekerjaan dilihat dari kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Sekian dari Bapak, selanjutnya ada lanjutannya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Nah, tadi sudah diberitahu ya oleh Ibu Vika, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekonomi. Nah, ketika kita membicarakan kegiatan ekonomi, itu sangat erat kaitannya dengan pekerjaan. Coba Ibu mau tanya, siapa yang bisa menyebutkan pekerjaan apa saja yang ada di sekitar kalian? Mau itu di rumah kalian atau di sekolah ini? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Ya, dunia apa? Petani, betul. Apalagi tukang kebun, betul. Tukang pos, betul. Apalagi pedagang, ya. Penjual kue keliling, iya betul. Apalagi koki, pembuat roti, iya betul ya. Nah, kira-kira mereka ini bekerja untuk apa ya? Untuk apa? Ada yang tahu? Ya, mereka bekerja untuk mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan, betul ya. Nah, lalu uangnya, penghasilannya akan mereka gunakan untuk apa? Ya, untuk membeli rumah, iya betul. Untuk makan, iya betul. Untuk membeli pakaian, iya. Nah, mereka akan gunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, lalu penjual roti, petani. Nah, mereka kira-kira menghasilkan apa ya? Roti itu pagi itu dinamakan apa? Barang ya, atau produk ya. Jadi mereka itu menghasilkan barang, menghasilkan produk. Lalu yang seperti ibu ini ya, kan ibu tidak bisa tuh yang membuat roti, tidak bisa menanam padi. Nah, ibu hanya bisa memberikan pendidikan kepada kalian. Lalu yang seperti ibu ini disebut pekerjaan yang menghasilkan apa? Ya, betul sekali ya, pintar ini anak-anak ibu ya. Ya, ibu menghasilkan jasa. Jadi pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Nah, lalu tadi ya kalian sudah tahu ya
pekerjaan ada yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa, tujuan bekerja itu untuk apa. Aku coba ingin bertanya, siapa sekarang yang bisa menyimpulkan apa itu kegiatan ekonomi? Ya, coba Siti, apa itu kegiatan ekonomi? Ya, betul ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk menghasilkan uang, betul. Lalu apa lagi? Kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, betul. Ya, jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ataupun bisa dikatakan juga kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa. Nah, sampai di sini, coba ada yang ingin bertanya? Ya, tidak ada. Jika tidak ada, pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sitin. Silakan Ibu Siti. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ya pembelajarannya bersama Ibu Sitin. Nah, anak-anak, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Yuk kita bahas ketiga kegiatan tersebut. Yang pertama tadi apa? Kegiatan produksi. Coba ibu mau tanya, apa itu kegiatan produksi? Siapa yang mau jawab coba? Ya, silahkan. Ya, betul ya. Jadi, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan produksi itu berhubungan dengan nilai guna suatu barang dan jasa. Adapun orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, jadi produsen itu menghasilkan barang yang mana barang tersebut bisa dijual kepada pembeli. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Baik, jika sudah paham kita lanjutkan ya, yaitu kegiatan ekonomi yang kedua. Kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa. Kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan yang menghubungkan antara kegiatan produksi sebagai penghasil barang dan jasa dengan kegiatan konsumsi sebagai pengguna atau pemanfaat barang dan jasa. Adapun orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan ya, yaitu kegiatan ekonomi yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan yang memanfaatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas jumlahnya ya anak-anak. Nah, adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Jadi seperti itu ya anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada kita lanjutkan ya. Anak-anak, dengan demikian ketiga kegiatan ekonomi yang ibu jelaskan yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Seperti itu anak-anak. Nah, anak-anak berbicara tentang kegiatan ekonomi tidak terlepas dengan suatu pekerjaan, bukan? Nah, ibu mau tanya, apa itu pekerjaan? Siapa yang tahu? Ya, silahkan. Ya, betul ya. Jadi, pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan seseorang melakukan pekerjaan, maka kebutuhannya akan terpenuhi. Anak-anak, setiap manusia itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Baik itu kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Nah, untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan tersebut, maka
diperlukannya uang. Untuk memperoleh uang, maka seseorang harus bekerja atau seseorang itu harus melakukan suatu pekerjaan. Pekerjaan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, seperti petani, nelayan. Nah, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, seperti dokter, guru, dan sebagainya. Anak-anak, selain itu, pekerjaan juga dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan kegiatan ekonomi. Yang pertama, pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua, pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi distribusi. Dan yang ketiga, pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi konsumsi. Nah, untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh Ibu Nida. Dari Ibu cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Nah, anak-anak, pembelajaran kali ini akan dilanjutkan oleh Ibu ya. Nah, namun sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Ibu Nida. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya adalah mengenai jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonominya. Nah, namun sebelum kita lanjutkan, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Kira-kira ada yang masih ingat tidak ya pengertian dari pekerjaan? Coba, yang masih ingat boleh acungkan tangan. Iya, boleh, kamu silakan. Iya, pintar Alma. Tepuk tangan untuk Alma. Nah, jadi pekerjaan itu adalah suatu kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pintar. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Ada 6 gambar ya semuanya. Nah, 6 gambar ini akan Ibu tempelkan terlebih dahulu di sini di papan tulis. Nanti kalian tebak kira-kira gambar di sini itu menunjukkan pekerjaan apa ya? Nah, di sini ada 6 gambar. Kira-kira kita tebak dulu ya. Yang pertama, kira-kira ini profesinya apa ya? Pekerjaannya apa ya? Ada orang tua yang menggunakan topi, kemudian membawa cangkul. Biasanya pergi ke sawah atau ke ladang. Kira-kira pekerjaannya apa ya? Iya, betul, petani. Kita tulis dulu ya di sini, petani. Kira-kira kalau petani itu pergi ke sawah, mereka menanam apa? Ya, betul. Ada yang menanam buah-buahan, ada yang menanam sayuran, kemudian ada apa lagi? Banyak ya. Jadi petani itu menghasilkan baik makanan maupun yang lainnya. Nah, yang kedua, coba siapa yang bisa nebak? Yang kedua ini merupakan pekerjaan apa? Ini ciri-cirinya Ibu sebutkan dulu ya. Ada seorang laki-laki yang membawa jaring yang berada di atas perahu. Biasanya bekerjanya itu di laut, mencari ikan. Kira-kira ada yang tahu nggak ya namanya apa? Iya, betul. Apa? Nelayan. Jadi apa yang dicari oleh nelayan di laut? Iya, ikan. Jadi nelayan itu menghasilkan ikan. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga. Karena Ibu kelompokkan ya di sini. Nah,
yang terakhir di kelompok pertama itu kira-kira gambar apa ya? Ada seorang perempuan yang membawa spidol. Biasanya bekerjanya di sekolah. Kira-kira pekerjaannya apa ya? Siapa yang tahu? Iya, betul. Guru. Kita tulis di sini ya. Guru. Nah, tadi kan petani, nelayan menghasilkan sayuran, petani menghasilkan sayuran, menghasilkan buah-buahan, nelayan menghasilkan ikan. Terus apakah guru juga menghasilkan barang? Ya, tidak tentunya. Nah, misalnya gini ya, ibu kan bekerja sebagai guru. Biasanya ibu bekerja di sebuah sekolah. Apakah ibu menghasilkan barang? Tidak, tapi yang ibu berikan di sini, yang ibu lakukan ketika menjadi guru adalah hanya memberikan pendidikan kepada kalian, yang insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk kalian. Jadi apakah yang dihasilkan dari seorang guru itu barang? Bukan, tapi apa? Jasa, betul. Jadi guru itu tidak menghasilkan barang, tetapi menghasilkan jasa. Nah, gambar selanjutnya, ini ada 3 gambar nih. Kira-kira gambar yang pertama itu apa ya? Betul. Di sini ada seorang laki-laki yang membawa gerobak yang berisikan sayuran. Apa coba pekerjaannya? Ya, pedagang, betul. Pedagang. Pedagang itu banyak ya jenisnya. Ada yang menjual makanan, ada yang menjual barang-barang, ada yang menjual mobil, ada yang menjual banyak sekali pedagang. Nah, misalnya ada yang menjual makanan. Mereka itu, pedagang makanan itu, ada yang menjual makanan hasil buatannya sendiri, ada juga yang menjual makanan hasil buatan orang lain. Nah, gambar yang kedua di sini, siapa yang tahu? Nah, kalau ini biasanya kita kan nih lebaran pesan online ya, beli baju online, segala online gitu ya. Nah, biasanya tiba-tiba suka ada yang datang ke rumah, nganterin barang, nganterin makanan, nganterin paket. Itu kira-kira apa ya namanya? Orang yang mengantarkan itu profesinya sebagai apa ya? Pekerjaannya sebagai apa ya? Ada yang tahu tidak? Nah, jadi orang yang mengantarkan barang, baik itu makanan maupun barang, maupun paket, maupun apalah yang mengantarkan, itu namanya adalah kurir, ya. Kurir di sini. Jadi tugas kurir itu mengantarkan atau mendistribusikan paket, bisa paket makanan, bisa paket barang ataupun yang lainnya. Mau surat juga bisa. Nah, di sini ada gambar terakhir. Kira-kira apa ya? Ada seorang laki-laki yang mengendarai sebuah mobil. Dia duduk di depan. Biasanya di belakangnya itu ada penumpangnya. Biasanya apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, betul ya, supir. Supir bisa supir angkot, bisa supir bis, bisa supir taksi, bisa supir Grab. Pokoknya supir semua angkutan umum. Nah, supir ini itu tugasnya untuk apa? Untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan. Jadi ada 6 nih, sudah ketebakan ya semuanya? Udah ketebak semuanya, ada petani, ada nelayan, ada guru, ada pedagang, ada kurir, ada supir atau sopir ya. Ada sopir. Nah, ada yang masih ingat tidak pembelajaran yang dilakukan sebelumnya oleh Ibu Sipir? Kira-kira jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonominya itu ada berapa ya? Iya, betul, ada 3. Yang pertama apa coba? Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir ada konsumsi. Nah, karena Ibu telah mengelompokkan, di sini ada 2 kelompok ya. Nah, yang pertama itu pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Di sini petani menghasilkan barang seperti makanan, sayuran, buah-buahan ya. Kemudian ada nelayan menghasilkan ikan. Dan di sini guru menghasilkan jasa, yaitu tadi memberikan pendidikan kepada kalian. Nah, sekarang Ibu akan mengelompokkan kelompok pertama ini ke dalam jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi produksi. Kenapa produksi? Karena ketiga jenis pekerjaan ini menghasilkan barang dan jasa. Betul.
Betul. Nah, yang kedua nih, kelompok yang kedua. Ibu akan kelompokkan ke dalam jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi distribusi. Kenapa distribusi? Karena ketiga pekerjaan ini, pedagang, kurir, dan supir, tugasnya itu mengantarkan ya. Ada yang mengantarkan paket, penumpang ya. Nah, yang ketiga itu kan ada, yang pertama itu ada produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga ada konsumsi. Kita tulis dulu di sini konsumsi. Konsumsi. Nah, Bu, kenapa di sini Bu konsumsi kosong sedangkan produksi ada, distribusi ada, tapi konsumsi kosong? Nah, jawabannya adalah karena semua orang, termasuk ibu, termasuk kalian, termasuk orang tua kalian, semua bisa melakukan kegiatan konsumsi. Contohnya misalnya seperti ini. Ibu membeli buah-buahan ke pasar. Kemudian, ibu memakan buah-buahan tersebut. Nah, berarti ibu itu sudah melakukan kegiatan konsumsi karena ibu telah memakan buah-buahan. Nah, bisa juga terjadi kepada kalian ataupun orang tua kalian. Misalnya kalian di pagi-pagi dibuatkan sarapan oleh orang tua ya, oleh mama di rumah. Kemudian kalian memakan. Nah, kalian itu sudah melakukan kegiatan konsumsi, betul. Nah, jadi kenapa ini kosong? Karena semua pekerjaan, semua profesi itu bisa melakukan kegiatan konsumsi seperti itu, gitu ya. Gimana? Sudah paham? Kita ulangi lagi ya. Jadi, jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonominya itu ada 3. Yang pertama kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang produksi ada apa aja? Ada petani, ada nelayan, dan ada guru, dan masih banyak lainnya. Nah, yang distribusi ada apa? Distribusi itu menyalurkan barang dan jasa ya. Ada pedagang, ada kurir, kemudian ada supir, masih ada banyak lain. Nah, yang terakhir ada konsumsi. Gitu mungkin, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Karena sudah kelihatan mengerti semuanya ya, mungkin pembelajaran dari Ibu dicukupkan sekian. Nah, pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Ibu Amel. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah siap? Ya, bagus. Nah, di sini tentunya kalian sudah tahu kan apa saja sih jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar? Pastinya sudah kan, sudah dijelaskan oleh Ibu dan Bapak Guru di sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu dan kalian akan melakukan kuis. Kalian siap untuk kuis? Oke, bagus. Jika kalian siap. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan PowerPoint ya untuk kalian, untuk menunjukkan gambar-gambar yang akan disediakan untuk kuis. Jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kalian sudah mengetahuinya kan? Nah, di sini Ibu ada gambar untuk kalian. Nah, coba dilihat. Gambar yang pertama itu gambar apa sih? Iya, gambar penjual sayur. Yang kedua, ada gambar penjual kayu. Yang ketiga, ada orang yang sedang makan. Jadi ini apa? Yang mengonsumsi makanan. Ya, orang yang mengonsumsi makanan. Yang selanjutnya ada penjahit. Yang kelima ada orang yang menggunakan handphone. Dan yang keenam ada pegawai supermarket. Nah, dari gambar-gambar ini coba kalian
klasifikasikan atau kelompokkan mana saja sih jenis pekerjaan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Coba kalian lihat lagi gambarnya, yang mana yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan kegiatan produksi. Yang mana menurut kalian? Nih, Ibu sudah sediakan tabelnya. Yang bisa menjawab, Ibu akan beri bintang untuk kalian. Karena kalian sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Ada 3 kelompok. Ada jenis pekerjaan, kegiatan ekonomi produksi, jenis pekerjaan kegiatan ekonomi distribusi, dan jenis pekerjaan kegiatan ekonomi konsumsi. Coba kalian kelompokkan mana saja, ayo. Sudah? Coba yang mana sudah dikelompokkan? Ibu tunggu ya. Sudah? Nah, ayo kita jawab bareng-bareng. Jawab bersama. Yang termasuk ke dalam jenis pekerjaan kegiatan ekonomi produksi, apa? Ada apa di sini? Iya, ada penjahit. Ada lagi gak? Coba dilihat lagi. Ada lagi? Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu. Mengapa penjahit itu merupakan termasuk jenis pekerjaan kegiatan ekonomi produksi? Siapa yang bisa jawab? Ya, apa jawabannya? Ya, betul, bahwa kegiatan produksi itu merupakan kegiatan yang menghasilkan suatu barang yang dapat dikonsumsi atau dipergunakan. Selanjutnya, jenis pekerjaan kegiatan ekonomi distribusi. Ayo, pada gambar di sini apa saja? Dicoba apa? Ya, penjual sayur. Selanjutnya ada penjual kayu. Ada lagi tidak? Tadi pada gambar di sini. Ya, pegawai supermarket. Alasannya kenapa? Kenapa penjual sayur, penjual kayu, pegawai swalayan merupakan termasuk jenis pekerjaan kegiatan ekonomi distribusi? Siapa yang tahu? Ayo, dijawab. Ya, betul. Karena kegiatan ekonomi distribusi itu merupakan suatu pekerjaan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen dalam bentuk berbagai cara dan teknik. Selanjutnya, jenis pekerjaan kegiatan ekonomi konsumsi. Apa saja dari gambar tadi? Ayo dilihat lagi. Ada apa aja yang belum? Berarti yang belum ada orang yang menggunakan handphone dan yang mengonsumsi makanan. Apakah gambar 2 ini termasuk
kegiatan ekonomi konsumsi? Jawabannya adalah iya, betul sekali. Siapa yang jawabnya benar semua? Ayo acungkan tangan. Iya, kalian pasti benar ya, benar-benar dan berani untuk menjawab. Ya, bagus anak-anak ibu. Sekian pertemuan dengan ibu. Semoga kuisnya bisa kalian pahami ya dengan baik dan semoga kalian senang belajar dengan ibu. Terima kasih. Adik-adik, jadi pengertian pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena dengan seseorang melakukan pekerjaan atau mempunyai pekerjaan, maka kebutuhan hidup seseorang dapat terpenuhi. Nah, lalu ada jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, jenis pekerjaan kegiatan ekonomi produksi. Pekerjaan produksi adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang dapat dipergunakan. Contohnya seperti nelayan, penulis, petani, dan peternak. Lalu yang kedua, jenis pekerjaan kegiatan ekonomi distribusi. Pekerjaan distribusi adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang menyalurkan produk barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen dengan berbagai cara, seperti penjual atau pedagang makanan, lalu penjual atau pedagang barang, dan pengantar paket atau kurir. Lalu ada jenis pekerjaan kegiatan ekonomi konsumsi. Pekerjaan konsumsi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam memanfaatkan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, barusan kalian sudah belajar tentang kegiatan ekonomi yang berada di Indonesia. Dan juga pasti kalian sudah tahu kan tentang beragam jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonominya. Di sini, Ibu memiliki 3 buah soal yang harus kalian kerjakan. Namun, sebelum itu, kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan dan juga alat tulisnya ya. Sudah disiapkan? Jika sudah, simak secara baik-baik ya, dikarenakan Ibu akan membacakan soalnya sebanyak 2 kali. Kita mulai. Soal yang pertama yaitu, apa pendapat kalian mengenai pekerjaan dan mengapa seseorang perlu bekerja? Ulangi lagi ya. Soal yang pertama, apa pendapat kalian mengenai pekerjaan dan mengapa seseorang perlu untuk bekerja? Sudah? Jika sudah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Tuliskan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang kamu ketahui di Indonesia. Ibu ulangi ya. Soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Tuliskan jenis-jenis kegiatan ekonomi yang kamu ketahui di Indonesia. Sudah? Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu, tuliskan masing-masing 5 contoh pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonominya. Ibu ulangi lagi ya. Soal yang ketiga. Tuliskan masing-masing 5 contoh pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonominya.
Sudah ditulis? Jika sudah ditulis, kalian langsung kerjakan ya. Jika terdapat kesulitan, boleh kalian tanyakan. Bagaimana soalnya? Sudah dikerjakan? Jika sudah dikerjakan, jangan lupa untuk mempelajari lagi pembelajaran hari ini di rumah ya. Dan juga jangan lupa untuk mempelajari pembelajaran minggu depan yang berada di buku paket kalian di halaman 47. Dikarenakan pembelajaran hari ini telah selesai, kita akhiri pembelajaran dengan membacakan doa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, mungkin sekian pembelajaran dari Ibu dan juga dari Bapak Guru semuanya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sampai berjumpa kembali.